Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Iqbal Ridwan, jamaah sholat tarawih muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sepatutnya kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya ditakdirkan oleh Allah diberikan nikmat yang begitu besar yang tidak semua orang mungkin diberikan kesempatan yang sama dianugerahi nikmat ini, yakni nikmat iman dan Islam. Kita diberikan nikmat memeluk sebuah agama sebagai penyempurna agama-agama terdahulu, sebagai penambah nikmat-nikmat kita dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Oleh karenanya, wujud syukur tersebut kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam beribadah, dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, semuanya kita harus berpedoman pada pedoman utama yang telah diberikan kepada kita, yakni berupa Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana kita dalam memahami dan menjadikan pedoman Al-Quran dan hadis tersebut? Tidak lain caranya adalah kita semuanya terus berusaha menuntut ilmu, mencari ilmu dengan di bawah bimbingan, arah dan ilmu para ulama. Karena itu penting ketika kita sebagai orang awam tatkala berpedoman pada Al-Quran tidak lantas langsung kita merujuknya, karena kita terbatas bahasa, ilmu fikih, ilmu nahwu, shorof dan sebagainya, sehingga cara yang paling aman dari kesalahan paham kita, aman dari kesesatan berpikir kita, yakni hanya merujuk dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang otoritas keilmuannya diakui dan ilmunya bersambung sampai Rasulullah SAW. Misalkan ma'asyiral hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, ketika kita membaca di dalam Al-Quran sebuah ayat aqimus sholat wa atuz zakat, tentunya kita juga tidak akan mengetahui secara teknis detail bagaimana sholat atau zakat itu didirikan atau ditunaikan. Untuk memperjelas itu maka hadis Nabi menjelaskannya. Namun di dalam hadis Nabi pun secara teknis terperinci tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karenanya kita merujuk kepada pendapat para ulama, sehingga dalam sholat kita mengetahui mana syarat-syaratnya sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga sholat kita sama dengan sholatnya Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana caranya? Tentunya kita tidak bisa langsung merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang itu masih bersifat umum. Kita harus banyak belajar, didampingi oleh bimbingan para ulama yang tersambung sanadnya pada Rasulullah. Misalkan ketika kita berbicara perintah zakat, maka zakat di dalam Al-Quran bersifat umum dan diperinci lagi di dalam hadis Nabi. Namun di dalam hadis Nabi, kutil balad atau zakat fitrah misalkan adalah makanan pokok dari penduduk negeri. Padahal Nabi Muhammad kutil baladnya kurma, anggur, gandum dan sebagainya. Beras tidak masuk. Sedangkan kita di Indonesia atau di beberapa daerah yang mungkin makanan pokoknya bukan disebutkan dalam hadis, bagaimana mencukupkannya? Maka ilmu para ulama yang bisa menjelaskannya.
Kadarnya bagaimana? Di Indonesia 2,5 kg atau 2,7, sedangkan di dalam hadis 1 sok 4 mur misalkan. Bagaimana menakarnya? Maka ilmu ulama lah yang bisa mendampingi dan menjelaskannya. Sehingga ketika kita berpedoman para ilmu, para ulama yang bersambung hingga pada Rasulullah, maka akan selamatlah kita dalam beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah umum, sehingga kita akan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin ada beberapa contoh, misalkan ketika ada seseorang dai yang mungkin keilmuannya tidak kita ketahui sanadnya, ketika membaca wa wajadaka dhallan fahada, sehingga dia berkesimpulan bahwa Nabi itu pernah sesat. Karena di dalam Al-Quran itu, aku mendapati kamu dalam keadaan sesat dan aku memberikan hidayah. Maka itu penafsiran yang tidak sesuai dengan ilmu para ulama ahli tafsir yang disepakati oleh mayoritas para ulama. Kita juga mungkin beberapa waktu yang lalu mendengar definisi seorang ulama, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Semua yang takut pada Allah disebut ulama, bahkan binatang melata pun disebut ulama. Sehingga penafsiran pendapat seperti ini menyalahi dari pendapat ahli tafsir. Bahkan mungkin yang paling parah adalah ketika menyebutkan anjing tidak haram karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga hal seperti ini yang kita khawatirkan. Di dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya bi ghairi ilm, tanpa dasar ilmu, maka tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita semuanya, agar kita selamat dengan ajaran Islam yang lurus ini, kita harus berpegang teguh pada ajaran para ulama yang bersambung pada Rasulullah SAW. Sebagai contoh nyata, misalkan kita boleh mengambil ilmu dari beliau, Kiai Iqbal Ridwan. Beliau belajar kepada Al-Mukarram Abdul Hamid Pasuruan yang masyhur kealiman dan kesuhudannya. Kiai Hamid Pasuruan murid dari Kiai Dimyati Termas Pacitan. Kiai Dimyati murid dari Kiai Syekh Mahfud At-Tarmasi, seorang ulama asli Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram, yang memiliki sanad ke-23 dalam Sahih Bukhari. Syekh Mahfud At-Tarmasi memiliki guru Syekh Abu Bakar Sato yang memiliki karangan di Amal Talibin sebagai sarah dari Fathul Mu'in. Syekh Abu Bakar Sato memiliki guru Sayyid Zaini Dahlan yang kita kenal ta'alimannya dengan kitab-kitabnya dalam bidang semua fak ilmu, dan itu bersambung hingga bertemu misalkan di sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar muridnya langsung Nabi Muhammad SAW. Bersambung lagi di Muhammad belajar kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya masyaallah hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah, agar pemahaman kita sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan bimbingan, arahan dan ilmu para ulama yang otoritas keilmuannya diakui dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.